Cuman karena diri kucil, karena itu kah sentimen. Ini film bukan domba sembarang domba sih. Iya. Ini live action Shaun the Sheep. Anda siapa ini? Kamu siapa? Kamu siapa? Perkenalkan, nama saya adalah James. Agak malas tapi ya sudah ya. Oke, Mas James. James apa? James Haikal. James Mary. Anjing. Kok nama kayak nama Stikal itu? Emang gitu? Nama saya Haikal. Jadi kira-kira apa nih Ca yang menarik, kan kita sempat tadi ada nge-hint dikit ya Iya. tentang kemarin kita nonton yang sudah di dalam penjara, sekarang menonton yang memasukkan ke penjara. Itu. Tapi sayangnya sebenarnya teman-teman aku belum nonton. Betul. Sayang sekali. Jadi aku kayaknya kurang tahu banget tentang filmnya. Tapi tadi udah di-spill sama Karehan dan Haikal. Ini film tentang domba. Iya, domba apa Kal? Jadi di sini ada domba Amerika. Kok gitu? Kok gitu? Enggak. Jadi di film ini tuh ada domba-domba cerdas Iya. yang secara nggak langsung dia bisa ngomong, Iya. tapi dia juga cerdas. Tapi kan orang normal di filmnya nggak ngerti domba ngomong apa Kal? Betul. Jadi gini, host. Kalau kamu dengar dia ngomong, Iya. dia cuma kayak me gitu doang. Oke. Jadi bagaimana caranya di komunikasi yang sangat terbatas ini, sang domba pengen mengungkapkan misteri kematian pemiliknya, tapi orang nggak ngerti apa yang domba omongin. Nah, gimana nya? Gimana nya? Nah, yang mulai punya kecurigaan di sini justru domba, karakter utamanya namanya Lily. Lily. Lily, Betul, betul kan? Lily. Lily kan? Iya. Lily. Nah, coba Lily itu siapa sih Kal Lily itu? Jadi Deskripsikan siapa Lily. Lily itu adalah dia domba perempuan dan si penggembalanya ini Kayak bilang betina sih Kal, bukan perempuan. domba betina. Penggembalanya ini bilang bahwa ini adalah domba yang paling pintar. Emang udah dinobatkan menjadi domba yang paling pintar Di antara yang lain. di antara domba lain. Jadi si pengembalanya itu punya word of affirmation buat setiap domba yang dia pelihara gitu loh. Kayak si ini tuh penyabar, dia tuh narsis, yang ini suka pengen tahu, yang ini paling bijak, yang ini paling pintar. Terus ada domba kembar nih yang mereka padahal pemikirannya sama tapi suka saling tubruk gitu. Gitu. Berarti kan itu dari skill ada beberapa. Berarti kecuali Lily ada karakter lain juga dong yang Betul. menonjol. Ada siapa aja tuh kalau boleh tahu? Di mainnya tuh ada 3 ya kalau nggak salah ya. Main domba apa main manusia? Main dombanya. Main dombanya Kita itu fokus di domba dulu lah, baru ke manusia lah. ada gitu. tiga. Iya. Yang pertama tuh yang the goat, God, the one and only Sebastian. Sebastian. Si hitam. Sebastian hitam seperti saya. Karakter dia tuh gimana? Dia tuh sebenarnya sedih sih Kal ya, si Sebastian tuh. Jadi ada istilah menarik Cak di perkumpulan para domba nih. Apa sih sebutannya Kal? Winter lamb ya gitu. Jadi kalau domba yang lahir di musim dingin itu dianggap iya kayak di musim gitu, dikucilin gitu, kayak lu aneh lah gitu. Domba cacat. Karena domba tuh umumnya lahir di musim semi sama musim gugur Oke, gitu. jadi kalau yang lahirnya di winter dia langsung dianggapnya aneh. Iya, bahkan kayak ada anak domba nih, winter lamb nih. Dia kayak dikucilin sama orang-orang gitu, kasihan banget. Malah anak domba, anak nomna. Jadi di antara gerombolan lain si domba kecil ini Belum punya nama. sangat diasingkan. Iya, dan dia belum punya nama. Dia belum punya nama. Padahal di filmnya, wow. Iya, dia paling punya apa ya? Clue paling kuat lah gitu. Kopi lah ya paling kopenya. Enggak OP, tapi dia punya clue yang Iya, dia bisa bikin istilahnya mah A1-nya lah kalau. A1. Cuman karena diri kucil, karena itu kah sentimen, ada tentang sentimen masyarakat juga di sini. Jangan memandang hanya karena dia masih basic atau kayak belum layak. Tuh. Jadi kita misinformasi yang muter-muter kan. Dia jadi dari domba A1 harusnya jadi A6. Iya. Kecil. Maksud. Iya lagi. Kasian ya. Ya jadi kayak si ada winter lamb lain selain Sebastian ini, si yang domba kecil ini yang belum punya nama, dia bilang ke Lily kalau dia lihat rohnya tuh keluar dari tubuhnya gitu, roh si shepherdnya, padahal maksudnya nanti ada di akhir. Gimana nya?
Tadi kan udah the goat sih Sebastian. Iya, dan Terus ada- siapa lagi? Nah ini yang the bijak Pak, Maple. Maple itu salah satu domba yang ternyata nggak pernah ngelupain segala masalah. Iya. Jadi di gerombolan domba itu, setiap ada masalah, mereka itu berhitung sampai 3 sambil nutup mata. Nanti dia lupa sendiri tuh. Jadi dia lupa masalahnya. Jadi kayak riset, benar-benar untuk riset. Jadi kayak ada budaya kalau mereka semua stres takut nih, udah aku nggak mau tahu, aku mau lupa gitu. Tapi nggak tahu itu beneran nggak sih? Kalau menurut gua kayak mereka punya metodenya sendiri tapi nggak kayak Nggak kayak gitu ya? iya nggak kayak gitu deh kayaknya. Nah, sedangkan si Maple ini, dia nggak pernah melupakan apa yang pernah terjadi. Iya. Jadi semua beban yang diingat ditanggung sendiri itu. Real lah, real Aduh, ya. kasihan ya. Jadi kayak ada dialog yang bilang aku masih ingat wajah ibuku seperti apa. Aku masih mengingat bagaimana aroma ibuku seperti apa. Aroma awal-awal dia waktu masih kecil tuh kayak gimana gitu. Sedangkan kan kayak Lily aja karena kan ada domba yang paling tua tuh yang sakit yang Ya. punya apa namanya? Fos apa ya itulah. Worf. Iya, namanya Worf ya. Jadi itu penyakit domba langka lah gitu. Nah si domba-domba lain itu suka bilang kalau misalnya domba mati itu pasti jadi awan gitu. Dan Lily itu percaya kalau orang tuanya mati itu ya jadi awan gitu. Sedangkan ya Mopel tuh mendem itu semua sendiri gitu. Jadi dia nggak nge-spill kayak sebenarnya domba mati ya udah jadi domba mati aja. Gitu. Iya. Jadi daging, jadi makanan. Ini film bukan domba sembarang domba sih. Iya. Ini live action Shaun the Sheep ya. Iya. Oke, Sound the Ship juga bagus. Scholarship juga bagus. Nah, Cuman jadi- beda aja sih. Beda genre. Jadi apa sih Kal yang mau si Lily, Mopel sama Sebastian pecahkan tuh apa sih sebenarnya? Jadi gini guys. Lily, Maple, Sebastian suatu pagi terkejut melihat penggembalanya udah mati. Padahal penggembalanya ini termasuk sosok yang kuat, Dan rajin lah. rajin, kemudian emang kurang bersosialisasi. Nah, pas awal polisi datang, dikiranya ini emang meninggal karena sakit. Padahal dibunuh. Iya. Dibunuh, padahal dibunuh. Cuman gak ada yang notice, yang notice duluan siapa? Si domba-domba ini, Domba-dombanya. si Lily. Oke. Kenapa Lily, Sebastian, dan Maple jadi karakter utama? Ya. Karena mereka nanti yang bakal jadi inti cerita di sini. Gitu. Tapi nggak cuma itu sih, ada si domba yang Winter juga. Jadi kalau menurut gue Anjay. sebagai orang Bogor, Hubungannya domba sama orang Bogor. Aduh. orang Bogor keren. Oh, anjir. Oke, gimana Lu bener Jadi lu sebagai kayak- orang Bogor. Film ini tuh sebenarnya seimbang ya. Apaan? Setiap domba punya perannya masing-masing di film. Betul, betul. Jadi walaupun Lily, Sebastian, Sama Maple jadi ini, karakter iya. utama. Dan Domba-domba lain penggembalanya. tuh ada perannya sendiri. Tapi iya. setiap orang perannya Penting, Penting semua di penting, sini ya. serius. Nggak ada yang kayak side quest atau apa. Yang paling side dia yang nggak punya nama aja, yang nggak Dia nggak disebutin punya nama. namanya. Cuman yang udah disebutin namanya pasti ada ceritanya. Walaupun Iya. dia cuman domba yang tubruk-tubruk doang. Tapi Iya. kayak kita tuh ngeliatnya, oh kita bakal inget nih domba nih gitu. Atau bahkan domba yang matanya ketutupan si Wool Eyes tuh. Iya. Itu segitu domba matanya ketutupan tapi kita tetap ingat karena si penulis ya, Iya, Wool Eyes ya. pembuat filmnya itu bagus lah ngegambarin setiap Iya. karakternya. Tapi ini kalau kita ngomongin villain ini ada dari dombanya juga nggak? Enggak. Nggak ada. Berarti dombanya pure mereka semua tuh untuk kebedah kali apa ya kata-kata? Kalau misalnya villain dari domba sih enggak, tapi setiap clue-nya tuh kayak mandek di domba gitu loh. Kayak, oh ternyata si ini tahu ini, kenapa lu diem aja gitu. Lu tahu ini. Oh ternyata iya gue nggak dengerin dia, cok gitu. Jadi bagaimana ceritanya ketika kan domba-domba ini tuh yang seumur hidup mereka tahu ya cuma di ladang rumput itu doang kan. Cuman Sebastian doang yang karena orang nggak tahu dia Winter Lamb karena dia cuma porsinya bukan porsinya. Badannya paling gede, paling hitam gitu. Dan dia juga suka disebut oh dia domba yang suka keliling-keliling gitu, bahkan keluar dari area ini balik lagi entah 2 hari 3 hari kemudian gitu. Nah karena pengen mecahin kasus ini si Eta kayak ya udah lu coba lu nyebrang jalan doang deh gitu. Padahal pendek jalannya kayak cuman segini lah.
Nyebrang segini lah gitu, set gitu. Nggak, ya 1 meter lah. Ya semeter lah. Meter lah. Tapi buat si Lily sama si Mopel yang belum pernah nyebrang jalan tuh kayak rasanya jauh banget. Jauh banget. Tapi buat si Sebastian itu udah hal yang biasa Ada hal yang ya. lumrah. Mereka kayak nginjek aspal pun mereka kayak ngeri banget gitu. Gitu. Jadi sebenarnya pesan yang diambil tuh komunikasi sih. Iya, Benar nggak sih? komunikasi. Benar, komunikasi. Jadi domba ini kalau bisa dikategorikan secara besar terbagi jadi 3. 3. Gerombolannya Lily yang normal, Ya. Sebastian sendiri, sama Winterland sendiri. Padahal ketiga mereka ini punya clue masing-masing. Iya. Tapi mereka nggak komunikasi di awal. Waduh, spoiler banget nih. Enggak apa-apa. Tapi emang inti ceritanya adalah komunikasi, betul. Komunikasi. Karena kalau sekarang kita fokus ke orangnya nih Kal. Yang tiba-tiba ada pengacara datang ke desa. Nah, itu kan jadi timeline itu diambil ketika ada festival di desa itu kan. Meskipun festivalnya ya bukan yang meriah, bukan yang apa, cuman kayak bisa dibilang semi scam lah gitu. Tapi kan di situ ada melibatkan beberapa orang kayak pemilik hotel, tukang jagal, pemilik domba yang lain, terus ada pendeta, terus ada pengacara sama polisi. Nah, tiba-tiba ada reporter datang ke situ pengen ngambil ceritanya kayak Cerita gitu. tentang si festivalnya doang. Tapi pas si reporter ini mau pergi, tiba-tiba dia ngelihat kayak ada orang pakai lampu tuh di ladang rumput malam-malam gak kelihatan siapa gitu. Taunya setelah kejadian itu dia kan mobilnya nabrak pohon tuh katanya kan. Jadi jadi terpaksa harus balik lagi kan gitu. Nah, itu setelah dia kembali ke desa malah ada kasus, wah, ada orang mati guys gitu. Oke. Jadi ini berfokus di reporter sama polisi sama di domba-domba tadi Si gitu. domba-dombanya. Oh, jadi apa namanya? Setiap ada karakter manusia baru muncul, itu kita kayak kadang bisa mikir, oh jangan-jangan ini nih yang bener. Jadi dua suzon ya. Iya, soalnya emang kayak jelas gitu kayak, wah ini orang tiba-tiba dari mana nih? Wah ini kayak pelaku nih. Tapi ternyata, wah Bukan, betul. Jadi ternyata ketika si pengembala ini meninggal, ada warisan yang ternyata jumlahnya sangat fantastis lah gitu. Dan Haikal sama apa ya, sama gua tuh waktu di bioskop kayak bener-bener Tebak-tebakan. iya kayak spekulasi, menurut lu siapa Kal? Haikal kayak menduga kayak si pengacara ini deh gitu. Tapi ternyata yang benar adalah dugaan saya. Itu kalian harus nonton sendiri Ini aja. durasinya berapa nih? Berapa lama nih? Berapa jam? Sejam setengah lah ya. ya sejam setengah kayak. Karena filmnya sangat-sangat sorry. Ke distract dikit. Tapi kan yang awalnya curiga si pengembalanya dibunuh itu cuma domba-dombanya aja nih. Iya. Nah, kedepannya apakah yang mulai curiga manusianya si reporter duluan kah? Atau polisinya duluan kah? Atau siapanya duluan? Sebetulnya polisinya acuh nggak acuh gitu sih awalnya. Kayak polisi nggak jadi lanjut. Cuman karena ya itu, bahkan kayak si pengacaranya aja bilang, ini kasus pertama kamu kan, kasus pembunuhan pertama kamu kan gitu. Berarti kan saking damainya itu desa gitu loh. Betul. Sampai-sampai kayak kasus ini aja dia agak bingung juga ya sebenarnya kalau si polisinya kenapa cuma seorang gitu sih di kampung itu. Sendiri doang. Cuma satu orang. Dan yang ngedorong untuk mecahin kasus ini ya karena si reporter bilang gue butuh cerita, lu butuh jadi title pahlawan kan gitu. Aduh sakit gitu. Dan terlebih ada satu sosok lagi nih perempuan datang. Ini boleh disebutin nggak? Ya kita sebut saja dia salah satu karakter penting lah gitu. Penting banget. Nah si polisi ini kedorong juga karena naksir sama si cewek ini, jadi kayak oh iya nih gue laki loh gitu. Cuman Jadi anehnya si polisinya itu, agak clueless, iya sangat clueless malah. agak bingung. Iya. Tapi di satu sisi kadang serius. Karena udah dibantu sama domba sih. Domba ya juga sih, cuman kalau sekalinya serius beneran kayak detektif. Iya. Ya, Jadi ada karakter development di si polisinya lah dari yang awalnya direndahin atau misalnya kayak dianggap useless, pada akhirnya kayak oh dia juga karena dibimbing, bayangin ada polisi dibimbing sama domba gitu. Sampai akhirnya dia bisa nyimpulin kayak oh iya ya orangnya siapa, yang disangka siapa gitu. Dan kayak kecurigaan ke orang-orang ini tuh dia kayak bikin tabel gitu kan, kayak ini nyambung ke sini, oh ininya nggak ada.
ini nggak ada, ini nggak ada, oh ini nyambung. Jadi kayak ini kenapa ya gitu. Berarti ini cara si domba dan manusia-manusia ini berkomunikasi itu gimana sih? Gimana Kal? Jadi hal uniknya dombanya ini ngasih clue ke manusia, datang kayak tiba-tiba bawain apa, tiba-tiba berbuat apa, Iya. yang perbuatan itu adalah clue gitu. Sampai si polisi itu kayak, oh setiap gua punya ide, ada domba ya gitu. Sampai polisinya ngerasa ngeri sendiri kayak kenapa sih gue di kota ini akhir-akhir kayak sering diliatin domba gitu. Domba, jadi setiap dia lagi nyusun rencana nih, Iya. Ada di ujung sana ada domba ada liatin. domba ngeliatin. Misalkan dia dapat clue nih, di kantornya tiba-tiba ada clue. Jadi domba itu udah ngeliatin dari jauh. Ya di balik pohon tiba-tiba domba diem. Iya kayak aku tidak terlihat gitu. Oke. Padahal dia besar dombanya. Berarti dari barang-barang yang tiba-tiba mereka bawa. Iya. Ya gitu. Oke, asik. Ini kalau menurut Karehan sama Haikal nih ya, salah satu yang paling boomnya di film ini deh, Gongnya plot twistnya sih. plot twistnya tuh. Plot Terus twist. ya oke. Ternyata kan ini balik lagi ternyata perihal warisan dan ternyata si pengembala ini tuh menemukan jenis medisin untuk hewan domba lah ya gitu. Dan itu ternyata cuannya tuh sangat gede banget gitu, siapa sangka gitu loh. Dan emang yang lebih gongnya lagi adalah backstory-nya Sebastian, Pak. Menurut gue itu sih kayak anjir, ternyata Sebastian juga yang merasa dirinya sempat kuat dan sempat apa, pada akhirnya kayak dia juga punya sisi paling sakitnya dia juga lah gitu. Tuh. Selama ini dia sendiri, Sendiri. tapi dia care ternyata sama yang lain. Wow. Kalau dari lu gongnya apa Kalau Kal? kamu apa? Kal? Kalau gua gongnya adalah Sebastian sih tetap. Sebastian ya. Itu paling oke ceritanya. Oke. Dari segi visual bagus banget. Bagus Yes. banget ya. Ramah di mata. Ramah di Walaupun warnanya terang-terang, Hmm? tapi kayaknya itu versi kayak film-film tahun zaman dulu ya. Emang dari buku anak nggak sih itu? Iya. Dari buku anak judulnya tuh The Big Three. Iya, ternyata dari buku novel Jerman anak-anak gitu loh. Jangan. Tentang ini tuh. Jadi kayak emang mirip sama buku yang gue kasih ke lu itu loh Kal, yang beruang pemalu ingin berak kan. Iya pengen pup. Oke, oke, oke. Gitu. Oke juga ya, yang awalnya Sumpah dari hal absurd tuh jadi something tuh. dari something. Kayak Hollywood udah jarang ngelirik bikin film kayak gini tuh, sayang banget gitu menurut Aing tuh real. Kayaknya orang-orang yang awal lihat ini juga kayaknya apaan film domba doang gitu kayaknya ya. Tahunya ternyata filmnya plot twist. Plot twist. Oke banget film. Dan itu film buat semua umur ya? Semua umur. Semua umur. Jadi waktu pembunuhannya pun dibikin sangat Misterius. sangat misterius sama apa tuh ramah ya? Ramah dilihat. Iya. Ramah ya. Kayaknya nggak ada darah-darahan. Gak ada. Nggak ada darah-darah. Bener-bener ya kids friendly lah. Bener-bener film untuk anak-anak gitu. Cuman emang kalau buat mikirnya rada dewasa dikit. Lo kayak film Transformer One lah, covernya dan layer-layernya tuh kayak oh ini film anak-anak. Tapi makin ke akhir, oh anjir nanti ini film politik kayaknya gitu. Wow. Gitu. Oke, rame sih, sayang banget ya aku nggak Iya, nonton. Ini kenapa nggak rame nonton? banget nih. Kenapa nggak nonton? Saya tidak tahu ada film ini jujur. Ya, dari sini nonton ya. Iya, ada ini kayaknya nonton mas. Justru menurut gue satu lagi kali yang gong tuh. Apa tuh kak? Boleh di spill lah. Si kembar anjir dikit-dikit, jadi orang kembar ini ya orang kembar lagi. Si kembar domba ini tuh kayak dia tuh kayak paling dungu tapi kadang bisa paling pinter gitu loh. Jadi kayak misalnya aku berargumen sama Haikal misalnya, walau weh lu nggak usah kayak gitu kau, apaan lu kayak tiba-tiba dia sundul gitu. Dan itu bisa domba-domba lain dari tidur tuh dia masih sundul gitu. Bahkan dia pun mau keluar dari kayak kita kayaknya ada benernya deh. Ternyata pas yang orang-orang lagi para domba yang lain udah milih untuk udahlah nggak usah udahlah ini kasus manusia, udah biar manusia yang selesai gitu. Kita nggak punya hak apa-apa gitu. Tapi kan Lily masih kayak gak bisa cari jalannya gini-gini. Nah tiba-tiba si kembar kayak Lily ada benernya deh. Iya ya, apa kita coba aja apa keluar? Ah yang bener, alah tuh tapi kayak stop gitu. Yang saya bilang stop, udah ada. Kayak kita harus cari yang bisa kita sundul betulan gitu. Nanti ada plot twist nyundul. Kita tidak Berarti bisa diceritakan. ini banyak banget plot twistnya ya. Banyak banget. Tapi tetap plot twist yang Tapi dari awal pun dari yang pas tetangganya si pengembala yang satu lagi yang dia bilang pengembala kamu tuh pengembala yang buruk gitu. Itu kan si yang kembar ini malah pengen kayak
Gak seruduk apa, gue seruduk gitu. Nah ditahan sama Liling, nggak boleh seruduk, nggak boleh gitu. Gitu. Ini boleh banget sih ditonton buat kalian. Ini masih ada kan berarti di bioskop ya? Masih ada, Baru masih ada. banget ya. Coba lihat dulu aja. Harusnya sih masih ada, Harusnya masih ada. Tapi kadang tuh gimana ya, bioskop Indonesia tuh kayak film ini, terus film Fall Guy, film Hail Mary yang menurutku lumayan bagus gitu. Yang itu durasinya nggak akan lama gitu. Why? Iya benar. Tapi ya boleh lah buat kalian mungkin yang mau family time nonton bioskop Please. atau sama temen, Setuju. kalau pasangan juga bisa. Iya, first date siapapun. nonton ini menarik sih. Oke. Menarik. Nanti kalian memperdebatkan domba. First date jadi nomor. Jadi domba. Dan first pas date-nya. banget mau Idul Adha ya. Oh iya itu dia, pas banget ya bisa. Iya. Tapi dari Haikal sama Karehan film ini ratingnya berapa nih? Lu dulu berapa kal? Gua 8,5. Kenapa dapat? Karena menurut gua ceritanya bagus, ringan. Ya walaupun mungkin banyak yang bisa bikin cerita kayak gitu, tapi dari perspektif domba tuh unik. Satu Iya. setengahnya kenapa tuh sayangnya? 1,5-nya sebenarnya karena kurang greget aja sih. Kurang. Karena visualnya agak nanggung ya. Karena mungkin ini biar dibikin ramah anak. Jadi dibikinnya agak nanggung dikit. Tapi sebenarnya bagus. Bagus. Aktornya bagus. Overall oke, bagus. Bagus banget. Karehan. Kalau gue sih 9 ya. 9. Jujur 9 ya. Yang bikin kurang tuh menurutku kayak lebih ke porsi domba yang lain aja sih kalau buat aku tuh kayak emangnya serius cuma 3 doang nih, yang lainnya kagak mau ikutan akhirnya gitu. Aku sedikit berharap kayak oh ini akhirnya rame-rame nih ke kota gitu, kirain aku bakal kayak gitu. Ya epic closure-nya kurang ini, tapi kan ya balik lagi ini cerita tentang detektif bukan tentang tempur-tempuran Avenger gitu kayak. Iya. Tapi untuk kayak segi cerita dan dibalik suaranya mereka pun ternyata artis-artis gede semua, Cak. Jadi kayak oke lah gini. Ini film paling enjoyable, nggak usah mikir. Bener-bener kayak udah ikutin aja alurnya gitu. Nah ini top anjir, Jadi 9. rekomendir ya buat teman-teman yang menonton. So, bahkan aktor utamanya siapa? Hugh Jackman, Wolverine. Wolverine. Pengembala utamanya itu yang mati itu Wolverine mati, Cak. Wow. Terus dia juga penggembala para Domba. ini di film sirkus-sirkus. Oh anjing, bukan pengembala sirkus gitu. Ring leader bukan Ring pengembala mutan Berarti yang episode kemarin aku bilang Kak, Apa tuh? 2026 itu memang lagi film-film bagus lagi pada Betul, keluar ya. betul. Betul. Keren-keren. Bagus, Jadi bagus, overall sangat recommended, sangat kids friendly. Jangan lupa nonton The Ship Detective di bioskop. The Ship Detective. Ya kalau masih ada di bioskop ya, kalau udah nggak ada ya kalian tunggu sampai legal lah, jangan ilegal lah ya. Oh, siapa tahu nanti ada di Netflix Betul, kita atau di dukung. Disney Hotstar. Kita dukung para kreator-kreator ini. Ya. Dan semoga di Indonesia bisa bikin film dengan perspektif kayak gini unik sih. Wah, itu Unik, lucu sih. semoga Iya. bisa ya. Dilihat dari kayak kita udah bisa bikin animasi jumbo sih oke lah. Kayaknya bisa lah bentar lagi main CGI ya. Semoga ya Iya. kita tunggu film Indonesia yang seru. BSBGT. Yes. Apa tuh BSBG? Bisa banget. Ais. Ya sudah, sekian dari kita Culture Zone. Saya Rehan undur diri. Saya Ica undur diri. Saya orang Bogor, undur diri. Dem. Sampai bertemu di episode selanjutnya dari Culture Zone, teman-teman. Dadah. Dadah, stay tune terus dan jangan lupa subscribe.